Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatma Nurmalita Purnomo, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 20105244042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa tips mengontrol pelaksanaan pembelajaran daring. Semenjak diberlakukannya masa darurat COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah di Indonesia mengambil kebijakan pembelajaran daring. Sebenarnya apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan tidak dengan bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran daring ini pastinya dibutuhkan pengelolaan pelaksanaan yang tepat agar sesuai dengan perencanaannya. Berikut saya berikan tips mengontrol pelaksanaan pembelajaran daring. Tips yang pertama, pemanfaatan Learning Management System. Learning Management System atau LMS adalah sebuah sistem yang bisa mengelola baik pembelajaran daring maupun campuran. Melalui fitur-fitur pada perangkat LMS, guru atau pengelola dapat mengelola kelas, saling bertukar informasi atau memberikan umpan balik kepada siswa. Berikut beberapa platform LMS yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, Google Classroom. Sebuah layanan yang dibuat oleh Google untuk sekolah, berkegiatan bersama, dan setiap orang yang mempunyai akun Google atau Gmail. Memudahkan kita dalam efisien waktu dan menghemat penggunaan kertas. LMS yang kedua, Schoology. Jejaring sosial berbasis web khusus untuk sekolah dan lembaga pendidikan tinggi yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. Juga memberikan akses pada guru dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal, dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. LMS yang ketiga, Edmodo. Di Edmodo, guru maupun siswanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Layaknya sosial media, Edmodo membantu siswa untuk berkomunikasi dengan siswa lainnya meskipun berbeda daerah bahkan negara. LMS yang keempat, Moodle, sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer. Moodle juga termasuk ke dalam aplikasi berbasis web, yang mana untuk setiap aktivitas dapat dilakukan melalui tampilan website dengan menggunakan bantuan browser. Nah, itu tadi beberapa contoh LMS. Masih banyak lagi LMS lainnya. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua, pilihlah media daring dengan bijak. Saat ini telah tersedia berbagai macam media daring seperti Google Form, Zoom, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Sebaiknya gunakan media daring yang paling umum digunakan, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan siswa. Dengan begitu, rencana dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Tips yang ketiga, selalu perhatikan penjadwalan. Di dalam perencanaan, pastinya kita telah menyusun rapi segala sesuatu.
keputusan kapan dan berapa lama kita akan melaksanakan pembelajaran. Agar keputusan atau rencana tersebut terlaksana dengan semestinya, selalu perhatikan kapan harus memulai dan kapan harus menutup pembelajaran. Selain hal tersebut, perhatikan juga penjadwalan, metode penyampaian materi, dan media yang digunakan. Jangan sampai karena kacaunya penjadwalan, materi tidak dapat tersampaikan dan pembelajaran menjadi kurang efektif. Tips yang keempat, jangan berhenti memotivasi siswa. Mengelola motivasi belajar siswa sangatlah penting dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Siswa pasti akan sangat jenuh karena pembelajaran tidak berlangsung secara tatap muka. Hal tersebut mempengaruhi motivasi belajarnya. Apabila motivasi belajar peserta didik rendah, maka apapun strategi pembelajaran yang diterapkan tidak akan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Di era sekarang, motivasi intrinsik lebih bisa meningkatkan kecintaan belajar peserta didik. Lalu, bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik? Caranya adalah gunakan metode yang berpusat pada peserta didik daripada berpusat pada guru. Melibatkan belajar sambil mengerjakan, memanfaatkan tugas-tugas yang menjadi minat yang melekat pada peserta didik, dan menawarkan kesempatan untuk berkolaborasi. Tips yang kelima, kontrol belajar peserta didik. Kontrol belajar terkait dengan kebebasan peserta didik untuk melakukan pilihan pada bagian isi yang dipelajari, kecepatan belajar, dan komponen strategi pembelajaran yang dipakai dan strategi kognitif yang digunakan. Agar peserta didik dapat melakukan pilihan-pilihan tersebut, maka dirinya sendiri harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan berbagai alternatif pilihan belajar. Jika peserta didik mampu merancang pembelajaran yang demikian, maka sistem pembelajaran daring yang notabene adalah pembelajaran jarak jauh dan bersifat individu ini akan dapat dilakukan. Peserta didik juga akan lebih berperan sebagai perancang pembelajaran. Tips yang keenam, buatlah catatan kemajuan belajar. Catatan kemajuan belajar peserta didik sangat penting untuk diadakan dalam pelaksanaan pembelajaran, terkhusus pembelajaran daring, karena dapat digunakan untuk melihat efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan. Dari hasil tersebut, dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya seperti apakah strategi pembelajaran daring yang digunakan telah sesuai atau belum, apakah rendahnya hasil belajar peserta didik disebabkan oleh faktor guru atau teman lain, atau apakah penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran daring sudah sesuai, dan lain sebagainya. Itu tadi ke-6 tips dari saya. Semoga dengan tips tersebut, pelaksanaan pembelajaran daring dapat terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Terima kasih telah menonton video ini. Lebihnya dari Yang Maha Kuasa, kurangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.